Setiap hari Jumat, wanita itu akan ke kamar mandi untuk membantu suaminya mandi. Namun, beberapa hari terakhir, suaminya bersikap tidak seperti biasanya, selalu enggan berhubungan lebih lanjut dengannya. Pada awalnya, Lisa tidak terlalu memikirkannya, mengira suaminya hanya terlalu lelah karena pekerjaan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Malam itu, Lisa tanpa sengaja memperhatikan bahwa pagar suaminya selalu menerima pesan dengan angka 33, sepertinya itu adalah sebuah kode. Untuk mengetahui siapa pengirimnya, dia dengan tegas mengambil ponsel suaminya dan menelepon balik. Namun ketika telepon tersambung, Lisa merasa seolah-olah langit runtuh. Hai sayang, kamu di mana? Pada saat ini, meskipun dia bodoh, dia bisa menebak bahwa suaminya punya kekasih baru di luar. Lisa tidak bisa menerima hasil ini, langsung bertanya, kamu tidak punya hati nurani? Ya. Setiap hari aku membuatkan jembing guoshi untukmu di rumah, menunggumu pulang makan, bahkan melahirkan seorang putri untukmu. Tapi kamu malah berselingkuh dengan wanita lain di luar. Mengetahui semuanya sudah terbongkar, Jack segera memainkan kartu emosional, mengatakan bahwa malam itu dia hanya mabuk sehingga melakukan kesalahan, dan bersumpah tidak akan pernah berhubungan lagi dengan wanita itu mulai sekarang. Akhirnya, setelah dibujuk oleh Jack, Lisa tetap luluh dan memilih untuk percaya. Tetapi dia lupa apa yang disebut mulut pria, tulang pembohong. Hanya dalam waktu 1 minggu, Lisa kembali mencium aroma parfum yang bukan miliknya di jas suaminya. Pada saat ini, Lisa benar-benar putus asa, dia berteriak seperti orang gila. Bahkan mengatakan akan memberitahu ibu Jack tentang kejadian hari ini, biar orang tua itu menilai. Tentu saja, jika memang tidak bisa bertahan, Lisa juga bisa menerima perceraian, dengan syarat putrinya harus diasuh olehnya. Mendengar kata-kata ini, Jack langsung menamparnya. Hingga saat ini, Lisa akhirnya melihat wajah asli suaminya. Dia ingin melawan, tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa dia bukan tandingan suaminya. Ingin membela diri, tetapi suaminya berkata bahwa dalam keluarga, siapa yang menghasilkan lebih banyak uang, dialah yang memiliki hak bicara. Sambil mengancam Lisa, jika dia patuh di masa depan, maka dia masih memiliki tempat di rumah ini. Tetapi jika terus mempermasalahkan hal ini, maka lebih baik bercerai. Jack berkata demikian, dengan cukup percaya diri. Karena menurut hukum setempat, setelah perceraian, anak biasanya akan diberikan kepada pihak yang lebih mampu. Meskipun kata-kata Jack tidak enak didengar, tapi semuanya masuk akal. Namun, Lisa tidak ingin mengalah dan hidup dengan seorang bajingan seumur hidup. Tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa menceritakan apa yang terjadi pada sahabat baiknya. Sahabatnya juga tidak punya solusi. Jika ada, itu pasti melaporkannya ke polisi. Alasannya sederhana, hanya dengan membuat Jack memiliki catatan kriminal, maka Lisa mungkin bisa mendapatkan hak asuh anak perempuannya setelah bercerai. Setelah mendengar itu, tokoh utama merasa tidak ada masalah. Jadi dia segera pergi ke kantor polisi untuk menanyakan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Namun beberapa kata dari petugas polisi membuat harapannya yang baru saja bangkit kembali hancur. Menurut penuturan pihak tersebut, situasi kekerasan dalam rumah tangga sangat rumit. Bahkan jika polisi terlibat, dampaknya juga tidak besar. Apakah pelaku bisa dihukum? Berapa tahun hukumannya? Akhirnya hanya bisa bergantung pada hasil pengadilan. Untuk kasus berdarah seperti ini, meskipun orang ditangkap, biasanya tidak akan dihukum lama. Setelah mendengar kata-kata petugas, Lisa sangat kecewa. Tampaknya untuk lepas dari suaminya, dia hanya bisa melarikan diri dari rumah. Suatu malam, saat Jack tertidur, Lisa segera mulai bertindak. Dia mengenakan pakaian, memasang jebakan, berpura-pura seolah-olah sedang di toilet, lalu menelepon beberapa teman untuk bersiap di luar. Namun saat Lisa selesai mengemasi barang-barang dan bersiap membawa putrinya pergi, Jack tiba-tiba menyerang dari belakang. Untungnya pada saat kritis, jeritan Lisa menarik perhatian 3 teman yang menunggu di luar, namun tetap saja terlambat selangkah. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, Jack sudah mendapatkan kebenaran, sedangkan Lisa sudah dipukul hingga pingsan. Pada saat ini Jack tetap tenang karena dia sepenuhnya bisa menembak mereka satu persatu dengan alasan mereka menerobos masuk ke rumahnya. Untungnya, orang tua itu cerdas, segera memeluk putri Jack, membangunkannya dengan paksa sehingga membuat Jack menyembunyikan wajah jahatnya. Dengan demikian, rombongan akhirnya berhasil menyelamatkan Lisa. Namun sayangnya, begitu mereka pergi, Jack langsung membekukan kartu bank Lisa, membuatnya tidak bisa menginap di hotel. Tidak ada pilihan lain, teman-temannya terpaksa patungan untuk sementara menempatkan ibu dan anak itu di motel pinggir jalan. Keesokan harinya, mereka membelikan 2 tiket pesawat sekali jalan dari Los Angeles ke Seattle. Seattle adalah kampung halaman Lisa. Datang ke sini, dia tidak hanya bisa menjauh dari pelacakan suaminya, tetapi juga mendapatkan bantuan dari teman masa kecilnya. Idenya cukup bagus, tetapi tidak bertahan lama. Malam itu, 3 orang yang mengaku sebagai polisi datang ke pintu. Wajah mereka semua tampak garang, dan cara mereka bertindak sangat sombong. Jelas mereka adalah preman yang dikirim oleh Jack. Tujuannya tentu untuk mencari tahu keberadaan istrinya. Jika bukan karena Lisa bereaksi cepat dan segera bersembunyi, mungkin teman lamanya juga akan terkena masalah. Lisa tahu Seattle sudah tidak aman lagi, jadi dia membawa putrinya ke San Francisco untuk mencari bantuan dari ayahnya. Ayahnya mengatakan tidak mau memberikan uang, tetapi kemudian mengirimkan sejumlah besar uang kepada putrinya melalui pos. Lisa mengambil uang itu dan bersama putrinya menyewa sebuah rumah, kehidupan pun perlahan kembali normal. Namun seiring berjalannya waktu, putrinya mulai merindukan ayahnya. Si kecil sangat ingin berbicara beberapa kata dengan ayahnya. Awalnya Lisa sangat enggan, tetapi tidak tahan dengan rengakan putrinya. Akhirnya dia memilih untuk berkompromi. Lisa menggunakan telepon umum untuk membiarkan putrinya berbicara dengan suaminya, tanpa menyadari bahwa panggilan ini akan membawa masalah besar baginya, karena Jack sudah meminta teman-teman polisi untuk menyadap teleponnya. Selama ada panggilan masuk dan durasi percakapan melebihi 20 detik, polisi dapat menggunakan teknologi untuk dengan cepat melacak lokasi Lisa. Seperti yang diduga, tidak lama kemudian Jack pun datang mencarinya. Masih dengan cara yang sama, begitu bertemu, Jack langsung mulai bersikap baik kepada Lisa.
Untungnya pada saat kritis putrinya mendengar keributan dan segera datang membantu, memberi kesempatan bagi tokoh utama untuk mendapatkan peluang. Memanfaatkan celah ini, Lisa dengan cepat menggunakan semprotan anti serigala dari jam tangannya untuk menyerang, melepaskan diri sambil segera menggendong putrinya keluar, menyiapkan jebakan, semuanya dilakukan dengan lancar. Dengan kecerdasan yang sangat tinggi, Lisa sekali lagi berhasil menyelamatkan diri. Setelah mengalami kejadian sebelumnya, saat ini dia sudah menyadari bahwa terus bersembunyi tidak ada artinya. Kemanapun dia membawa putrinya, suaminya akan selalu menemukan cara untuk menemukannya. Lisa tahu sudah saatnya untuk menyelesaikan semuanya. Dia menitipkan putrinya sementara kepada sahabat baiknya, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertempuran berikutnya. Untuk memberi pelajaran kepada suaminya yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, wanita itu mulai belajar teknik bertarung, dari tinju hingga lutut, kemudian kemampuan menahan pukulan serta kecepatan reaksi, dan akhirnya meningkatkan kelincahan. Setelah lebih dari 3 bulan pelatihan keras, Lisa berubah dari seorang ibu rumah tangga menjadi seorang ahli bela diri. Setelah siap, dia diam-diam menyelinap ke rumah mewah suaminya untuk mulai bertindak. Lisa pertama-tama dengan hati-hati membongkar kunci pintu, bersembunyi di atap semalaman tanpa membangunkan suaminya. Hingga keesokan harinya ketika Jack pergi bekerja, barulah dia berani turun dari atap. Lalu secara kebiasaan mematikan mesin kopi yang lupa dimatikan oleh suaminya. Tak disangka, begitu dia menekan tombol, suaminya tiba-tiba kembali. Melihat pemandangan ini, Lisa segera berpindah tempat. Untungnya, ketika Jack melihat mesin kopi yang sudah dimatikan, dia mengira dirinya yang lupa. Ditambah lagi sudah waktunya berangkat kerja, sehingga dia tidak curiga ada orang masuk ke rumah. Setelah memastikan suaminya pergi, Lisa dengan cepat mengeluarkan alat dari tasnya, dan mulai melaksanakan rencana. Dia pertama-tama pergi ke ruang bawah tanah untuk memotong kabel telepon, kemudian menyembunyikan semua pisau di dalam kulkas, lalu menggunakan detektor logam untuk menyita senjata suaminya, dan memasukkan surat yang sudah dipalsukan sebelumnya. Surat itu ditulis seolah-olah dari suaminya, dengan isi yang kira-kira mengundang Lisa untuk datang ke rumah membahas masalah hak asuh anak perempuan mereka. Terakhir yang harus dilakukan adalah menempatkan alat penghalang, dengan cermat merasakan posisi semua perabotan di dalam rumah. Setelah semuanya siap, Lisa segera mengganti sepatu tempurnya, menyembunyikan 3 cincin berlian besar di bawah sarung tangan untuk meningkatkan daya hancur tinjunya. Saat senja, ketika Jack baru saja masuk rumah, lampu tiba-tiba padam. Melihat rumah tetangga menyala, dia segera menyadari ada yang tidak beres dan tanpa sengaja meninggalkan sidik jari di surat saat ingin mengambil pistol. Dia ingin menelepon polisi, tapi ponselnya tidak ada sinyal. Setelah mencapai tujuannya, Lisa menyalakan lampu, perlahan keluar dari kegelapan ke hadapan suaminya. Dia pertama-tama melayangkan 2 pukulan untuk memancing kemarahan Jack, kemudian dengan lancar membawanya ke ruang tamu. Alasan melakukan ini adalah untuk menciptakan kesan bahwa suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga padanya, sehingga semua barang di tempat kejadian memiliki sidik jari atau jejak sepatunya. Namun Lisa dia hanya perlu menghindar sepanjang waktu, mencari kesempatan untuk memukul suaminya dengan gila-gilaan. Kecerobohan Jack ditambah dengan latihan keras Lisa selama berbulan-bulan, membuat situasi pertempuran bisa dikatakan sepihak. Akhirnya Jack ditendang jatuh dari tangga, kepalanya terbentur rangka baja dan meninggal. Setelah semuanya selesai, Lisa membuang semua alat ke dasar danau untuk menghancurkan bukti, lalu segera menelepon polisi, mengklaim bahwa dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya, dan dalam perlawanan, dia hanya mendorongnya secara tidak sengaja hingga membunuhnya, karena ada surat palsu di laci, dan semua perabotan penuh dengan sidik jari Jack. Akhirnya Lisa dinyatakan tidak bersalah karena pembelaan diri dan dibebaskan. Keputusan ini tidak hanya membebaskannya sepenuhnya dari cengkeraman suaminya, tetapi juga memungkinkannya mewarisi seluruh harta. Dengan uang ini dia bisa memulai hidup baru bersama putrinya. Memang, ketika wanita menjadi tegas, pria tidak ada artinya. Bagaimana menurut kalian?